Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudaraku semuanya yang berada di Sabang sampai Merauke di tanah air kita tercinta Indonesia ini, dan yang berada di luar negeri maupun yang berada di seluruh penjuru dunia pun, kami doakan semoga saudaraku semuanya selalu tercurahkan limpahan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, umur yang bermanfaat, yang dipakai beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Padepokan Putra Ronggolawe. Senang rasanya kita bisa hadir untuk bertemu dengan saudaraku semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk saudaraku semuanya sudah setia menonton channel YouTube kami, sudah setia mendukung channel YouTube kami, dan setia menonton video-video dari kami. Dan pada malam hari ini kita akan mencoba kita lagi kedatangan pasien, atau ini ada orang yang minta tolong untuk dibersihkan aura-aura negatif di usahanya beliau, di warungnya ini. Soalnya sebelum-sebelumnya rame, ini tiba-tiba mendadak sepi, dan sepinya itu istilahnya dalam tanda kutip tanda tanya. Dan ini nanti kita coba tarik goibnya yang menutupi warung bapaknya Nur Hasim ini. Silakan Pak, monggo Pak. Mari. Dan langsung saja kita akan lakukan untuk proses mediumisasi. Kita tarik, apa benar ada goib yang menutupi warung Bapak Nur Hasim ini. Nanti kita tarik goibnya, kita ajak muslim kalau memang benar-benar ada goib yang menutupi warung beliau ini. Ada fotonya Pak? Sing dek nane gak apa-apa Mas. Boten apa. Dan ini nanti kita tarik dari foto warung beliau. Galeri. Kok mripate? Iya, Mas. Galeri ini HP ini Pak Jen enten ya. Bang apa? Sing tak kirim Mas sik. Mati. Dan betija sih dipakai guys ya. Mau napas mediuman. Nah, ini foto warung Pak Nur Hasim. Kita tarik sisi goibnya jika memang benar ada yang menutupi. Sudah siap, Ais?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta dibersihkan tubuhnya mediator ini dari segala jin, setan, siluman, iblis yang ada di tubuhnya, dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Seluruhnya saya minta terikat, seluruhnya terrantai keluar dari tubuhnya mediator Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Bercahaya Nirwana, tolong diberikan benteng yang berlapis-lapis pada tubuhnya mediator ini. Tidak bisa ditembus oleh gaib dari jin, setan, siluman, iblis, kecuali hanya yang saya maksud saja nanti yang bisa masuk. Allah. Jika ada penyusup dari jin, setan, siluman, iblis yang berusaha mendekat, otomatis langsung meledak, terlempar ke neraka jahanam. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta agar jin, setan, siluman, iblis yang paling kuat, jika ada yang menutupi warung ini yang paling kuat, saya minta agar diikat yang paling kuat, benteng-bentengnya dihancurkan, tertarik ke telapak kanan saya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta yang saya tarik masuk dalam tubuhnya mediator di depan saya ini. Allah. Kuasai penuh tubuhnya mediator. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, menguasai penuh tubuhnya mediator di depan saya ini. Allah. Saya tarik. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, jika yang masuk ini penyusup langsung meledak. Allah. Dan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, kita suaranya terbuka, bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan jelas, dengan lancar. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Dari mana ini sampean ini? Dari tanah kuburan. Dari tanah kuburan. Dari mana, Bang? Ada apa kamu memanggil saya? Kuburan mana? Ini Bapak Nur Hasim tanya ini. Kuburan mana, Bang? Jauh dari sini. Jauh mana, masa gak ada namanya? Mana, Bang? Tidak perlu saya sebutkan. Sampean kenal enggak dengan Pak Nur Hasim ini? Siapa yang gak kenal? Sampean kenal dengan Pak Nur Hasim ini? Ya. Lah kok bisa kenal lah? Sampean tinggal di mana kok kenal Pak Nur Hasim ini? Selalu berada di tempat jualannya. Di tempat jualannya? Ya. Berarti benar nih ada gaib yang menutupi ini, kamu ini berarti ini. Apa urusanmu? Tanya-tanya soal menutupi jualannya. Siapa yang menyuruh kamu, Bah? Berani resikonya kamu kalau saya tunjukkan. Berani, Bah? Siapa, Bah? Kamu baru seperti saya yang disuruh saja sudah kelabakan. Mau tanya lagi. Terus emang belakangmu masih ada yang banyak, Bah? Yang lebih kuat? Yang lebih kuat? Hah? Saya yang lebih kuat. Siapa yang menyuruh kamu, Bah? Pesaing bisnis kamu, usaha kamu. Siapa namanya, Bah? Hah? Kamu itu siapa berani tanya? Yang menyuruh saya. Kamu itu pecundang, tidak becus apa-apa. Oh, pecundang
Kita nggak bisa apa-apa. Kamu di tempat paroku ya, jangan ganggu aku ya. Nyatanya kamu bisa bentengi aku apa? Aku bisa aja bunuh kamu, semua keluargamu. Dan bisa obrak-abrik usahamu. Itu hanya saya tutup-tutupi saja, itu lebih bagus. Emang maunya apa kok ditutup? Mau membunuh semua Pak? Saya disuruh. Siapa yang nyuruh? Hah? Sudah saya bilang. Hah? Mbah, sampean itu disuruh nutupin warungnya Pak Nur Hasim ini saja apa ada maksud lain, Mbah? Suruh untuk membuat warung itu tidak ada pengunjungnya. Tapi kalau dia tanya siapa yang menyuruh, memang berani nanggung risikonya. Sedangkan dia tidak punya benteng apa-apa. Dia itu pengecut dan penakut. Maksudnya gimana, menakutnya gimana, Mbak? Kamu itu orang bodoh, tidak tahu apa-apa, tapi kamu tidak sadar. Sampean dari golongan apa ini, Mbah? Jin. Wujudnya? Genderuwo. Benar ini sampean yang paling kuat ini? Ya. Sampean baru di situ apa udah lama, Mbah? Saya termasuk baru. Nah, yang lama kemana, Mbah? Kalah sama saya. Sudah mengikuti aturan saya. Tapi semua tujuannya sama, untuk membunuh usaha orang ini. Yang nyuruh siapa, Mbak? Kamu ini sudah saya bilang. Kamu tidak punya benteng apa-apa. Bisa aja semua keluargamu saya habiskan. Ya, habisin Allah, Mbak, bukan sampean. Apa kamu tahu Allah siapa? Kamu bisa bilang Allah, tapi kamu tidak becus apa-apa. Hanya terucap dari mulut kamu saja. Enak manusia itu untuk mengucapkan Allah. Tapi ternyata semua bersumber dari dirinya sendiri. Selalu berprasangka saja. Sudah saya kembalikan saja. Ya silakan kalau mau kembali. Jadi misalnya terkunci di dalam tubuhnya mediator Allah, tidak bisa keluar. Kalau sampean sakti ya kembali, Mbah. Kunci semakin mengunci dalam tubuhnya mediator. Apa yang kamu lakukan dengan saya? Untuk apa kamu membantu orang ini? Untuk apa? Dibayar berapa kamu sama? Oh, enggak perlu dibayar, Mbah. Wong menolong kok. Bapaknya ini minta bantuan, barangkali ada apa goib yang menutupi warungnya. Akhir-akhir ini sepi, dan ternyata sampean ini yang masuk ini. Itu warungnya sebelumnya kan pernah dibersihkan, Mbah, itu, Mbah. Sudah masuk lagi. Yang ngirim sama apa beda lagi, Mbah? Banyak musuh-musuhnya. Yang terus-terusan siapa, Mbak? Yang nyuruh kamu ini lagi? Enggak ada yang terus-terusan. Sekali dikirim. Kalau sudah mampu untuk menutupi, sudah tidak bisa. Tidak perlu diulangi kembali. Untuk apa berulang-ulang sedangkan bentengnya tidak ada? Pernah ada suatu cahaya. Saya keluar. Semua teman-teman saya. Lalu saya tengok kembali, ternyata nggak ada kembali. Nggak ada lagi cahaya itu di situ. Sebenarnya kenapa bahasa itu, Pak? Kamu
kamu itu hanya bisa mengeluh dan berprasangka-prasangka saja. Itu sebenarnya malah memberi power dari saya. Saya malah lebih kuat. Seharusnya lemahnya kamu itu diapain, Mbak? Untuk apa kelemahan saya tunjukkan pada kamu? Ya biar nggak ngurusin warung saya lagi. Oh, kamu itu benar-benar bodoh. Musuh malah disuruh memberitahu kekuatannya supaya kelemahannya gimana. Dibilang bodoh tidak mau. Wes gini ya Mbah, sampean ikut Muslim ya. Udah, Wes tugas sampean di situ sudah selesai. itu ada hubungannya dengan yang menyuruh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah. Dengan izin Lepaskan saja saya. Saya minta seluruh perjanjian dengan atasannya seluruhnya terputus. Allah, tidak bisa dibangun kembali sampai hari kiamat. Allah, seluruh perjanjian dengan atasannya satu pun tidak ada yang tersambung. Allah, seluruhnya terputus. Allah, perjanjian dengan dukun-dukun seluruhnya terputus. Allah, tidak bisa dibangun lagi sampai hari kiamat. Allah. Sudah selesai tugasnya sampean. Ikut Muslim ya. Badan saya panas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, stempel lafal Allah masuk ke dada dan jidatnya gaib di depan saya ini. Allah, tembus sampai titik terdalamnya. Allah, tembus. Seluruh ilmu-ilmunya luntur, seluruhnya dibuang kembali, dikembalikan ke Lauhul Mahfuz. Allah, benteng-bentengnya jebol seluruhnya kembali ke Lauhul Mahfuz. Energi buruk, energi negatif yang ada di tubuhnya seluruhnya keluar, diganti dengan energi positif yang masuk. Allah, hawa dingin masuk. Allah. Gimana Mbak? Saya gak punya tenaga. Zaman ikut Muslim nanti tenaganya sampean malah jadi lebih kuat. Ilmu-ilmu negatifnya sampean sudah hilang semua ini. Gimana, ikut Muslim ya? Saya ngikut saja, saya sudah tidak punya apa-apa. Ya, monggo Mbah diikuti Mbah. Sampean derek syahadat, ikut syahadat nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta kita suaranya terbuka bisa mengucapkan syahadat dengan mudah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut saya sembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Yang Nurjaya stempel hafal masuk dada dan jidatnya di depan saya. Seluruh ilmu syariat dan hakikat dari beliau guru kami Sang Yang Nurjaya Nirwana seluruhnya masuk, lengkap dengan amalan-amalannya serta ilmu-ilmunya seluruhnya masuk, termasuk ilmu pengobatan dari beliau seluruhnya masuk. Allah. Dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, saya minta power yang gaib di depan saya ini bertambah 1 juta triliun kali lipat menjadi sangat kuat. Allah, menjadi wujud manusia yang sempurna lengkap dengan pakaiannya. Allah, dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, menjadi muslim yang kafah sampai hari kiamat,
Jika dia ingkar atau berdusta, otomatis tubuhnya meledak. Allah. Terima kasih. Sama-sama, Mbah. Terima kasih. Enak Saya sekarang sudah apa tadi, Mbah? diislamkan. Kalau saya rasakan enak yang sekarang. Alhamdulillah. Dan ini tugasnya sampean membersihkan warungnya Pak Nur Hasim ini. Itu goib-goib yang masih ada di sana itu dibersihkan semuanya itu. Semuanya dibersihkan. Yang tersembunyi juga seluruhnya dibersihkan. Minta izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, dengan izin beliau, Sang Yang Jaya dan Nirwana, semua energi negatif, energi buruk yang masih mengotori usaha atau tempat usaha Bapak Qasim, saya minta semuanya terikat, tiada yang terlepas, semuanya terikat, ditarik dalam genggaman tangan saya, kesedot ke telapak tangan saya dengan izin beliau Sang Yang Nurjayani Nirwana. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semuanya pengikut-pengikut saya. Sebelumnya semuanya yang masih berkeliaran di situ, semuanya secara otomatis kesedot Allah. Terbersihkan semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Allah. Silakan diislamkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sanita seluruhnya terstempel hafal Allah di dada dan jidatnya seluruhnya tertembak Islam syariat dan hakikat dari beliau guru kami Sang Yang Nurjaya. Ilmu yang mudah namun dari beliau guru kami seluruhnya masuk Allah. Yang lari yang melawan otomatis tubuhnya meledak melemparkan neraka jahanam Allah. Ya, terima kasih. Ini saya arahkan kemana ini semua? Oh, jadi pasukannya sampean nanti? Oh iya. Ya. Ya, silakan semuanya mengikuti apa yang saya suruh nanti. Apa tugas saya sekarang? Ada lagi nggak, Mbak? Jangan apa masih ada ya? Insya Allah sudah tidak ada. Barangkali ada yang ditanam di warungnya Pak Nur Hasim ini, apa ditempel atau apa? Ada, itu bawaan dari pemiliknya sendiri. Pemilik Apa? tanah. Tidak. Ini apa? Ini. Dari Pak Nur Hasim sendiri. Iya. Apa? Apa lah? Amalan-amalan yang disarankan oleh orang-orang dulu, yang Amalan apa lah? masih menyelimuti lokasi rumah yang ditempatinya. Apa yang dari pusaka itu, Bang? Kamu sendiri yang tahu. Juga tidak perlu kamu sebutkan nanti kalau orang-orang yang kamu sebut malah menimbulkan fitnah. Ya, yang penting istilahnya usahanya Pak Nur Hasim ini bisa ramai kembali itu sudah bagus ya, Mbak. Iya, itu ada syarat-syaratnya semua. Karena semua itu tidak bisa dilakukan dengan secara instan. Maaf, ini saya
pelajari dari ajaran beliau yang barusan kalian berikan pada saya ini, karena saya sendiri juga belum sepenuhnya memahaminya. Mudah-mudahan apa yang saya pelajari dan saya ketahui, yang amaliah-amaliah yang saya terima ini bisa saya sampaikan nanti pada Saudara Hasyim. Apa yang harus Saudara Hasyim lakukan nantinya. Ya, silakan Mbah, disampaikan Mbah, masukan-masukan Mbah dari sampean. Nah, ini saya jelaskan sebelum-sebelumnya, sebelum saya mengikuti beliau Sang Hyang Nurcahyane Nirwana karena ajakan saudara. Ini memang semua itu sebenarnya juga sudah tugas saya, karena saya ada yang merintah, karena saya menjalankan tugas saya sebagai makhluk dalam pemahaman kalian. Sisi negatif yang selalu membantu orang-orang yang mau berbuat jahat sama orang-orang yang dianggapnya merugikan atau menghalang-halangi usahanya. Jadi saya sendiri juga hanya menjalankan apa yang harus saya jalankan. Sebenarnya saudara ini banyak dalam pemahaman umum orang-orang pesaing-pesaing usahanya yang menginginkan usahanya Pak Hasyim ini dalam kehancuran. Itu banyak sekali. Memang itu terjadi bukan usaha Pak Hasyim sendiri. Di sana pun saling serang. Mana yang kuat, itulah yang menang. Berhubung selama ini yang paling lemah di tempat usaha Pak Hasyim ini, jadi banyak dari serangan-serangan lain, bukan dari yang menyuruh saya sendiri yang menyerang. Jadi dari segala penjuru tempat pesaing-pesaing usahanya, banyak yang menyerang. Memang saya akui saat itu ada sesuatu cahaya yang pernah membentengi. Tetapi hanya sekejap semua sudah lenyap dan tiada lagi. Dan tidak tahu itu sebenarnya cahaya apa yang mau membantunya. Tapi setelah itu kami datang lagi dan untuk menutup tempat usaha Bapak Hasyim lagi, beserta golongan-golongan dari kami dari segala penjuru yang menginginkan usaha Bapak ini sepi dan tidak didatangi pengunjung lagi. Dari situ lama-kelamaan warung Pak Hasyim semakin lama tidak semakin ada pengunjungnya, tetapi semakin sepi karena
tidak terlihat kalau usahanya itu lagi dibuka atau lagi jualan. Karena saya tutup dari segala penjuru arah, dari pengunjung-pengunjung atau pelanggan-pelanggannya. Dan banyak lagi dari golongan-golongan kami. Ada yang merusak makanan atau membuat rasa makanan yang dimasak Pak Hasyim ini untuk tidak enak lagi. Tapi yang merasakan adalah yang ada salah satu dua pembeli. Dia tidak akan kembali lagi karena semakin tidak enak makanan itulah. Jadi semakin lama semakin tidak ada pengunjung lagi. Jadi kali ini saya sangat beruntung bahwa apa yang saya lakukan itu ternyata salah. Kalau saya belajar sedikit amalan yang diberikan saudara ini, amalan-amalan dari beliau, penguasa, sebenarnya raja kami sendiri, Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Ternyata saya selama ini salah apa yang saya lakukan. Saya minta maaf. Dan untuk menebus kesalahan saya, dalam pembelajaran ilmu sedikit yang saya pahami ini, akan saya sampaikan pada saudara Hasyim maupun orang-orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Sebagai tanda terima kasih saya bocorkan sedikit pengalaman dari golongan kami. Kenapa golongan kami bisa menyerang kalian orang-orang yang saya anggap lemah? Mungkin ini di luar pengalaman sampean mungkin, tapi boleh didengarkan dulu penjelasan saya. Semakin lama semakin takut kalian sama orang-orang yang kalian anggap itu menyalahi usaha kalian. Itu sebenarnya semakin besar makhluk-makhluk dari golongan kami akan menyerang ke tempat usaha kalian. Itu salah satunya adalah ketakutan kalian sendiri sumbernya. Coba saya sekarang tanya, selama ini usaha kalian sepi, ada rasa takutkah di hati kamu? Ada sedikit, Pak. Gara-gara dia goyang harga. Aku yakin tidak sedikit. Karena banyak makhluk dari golongan kami yang datang menyerang usaha kalian. Itu karena sebenarnya saudara Hasyim ini memberi atau membuka pintu untuk masuk sendiri. Terus cara nutupnya gimana, Pak? Cara menutupnya itu bersumber dari diri kalian sendiri atau Bapak sendiri. Caranya, serahkan semua pada yang memberi hidup kalian. Jangan
malah lari untuk minta bantuan pada seseorang atau sesama makhluk. Itu rahasia terbesar untuk manusia jika kalian ingin maju. Apa toh, saya coba tanya sama kalian. Kamu menginginkan usaha lancar, rezeki melimpah. Ya benar kan? Itu kan yang kamu inginkan. Tetapi kamu lalai atau lupa sama siapa yang memberi rezeki. Iya atau tidak? Iya, Pak. Jadi, jika kamu ingin usaha kamu lancar, kamu harus rubah cara hidupmu dengan muncul dari diri kamu sendiri melalui perantara nasihat-nasihat orang-orang yang sudah dianggap suci oleh Allah atau Maha Pencipta dunia ini. Gimana? Ngerti apa yang saya maksudkan? Apa yang disampaikan orang-orang itu jangan kamu makan mentah-mentah, langsung kamu yakin sama seseorang itu. Tetapi dari orang itulah kamu ambil pelajarannya, apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian kerjakan. Jadi keyakinan kamu jangan berfokus sama orang yang menyampaikan dalam hal kebaikan itu, tetapi ambil pelajarannya, buang sisi negatifnya. Apa yang harus kalian kerjakan? Bukan salah mencari penyikapan atau solusinya. Malah kamu meyakini orang yang kamu mintai tolong. Itu kamu termasuk salah. Tetapi kalau ada orang yang mengarahkan soal kebaikan, jalankan meskipun sedikit. Tambahkan keyakinan kamu. Semakin yakin sama yang memberi rezeki kamu. Ngerti apa yang saya ucapkan ini? Iya. Banyak diam dan bertanya pada diri kamu. Masalah itu semua bukan dari luar, tapi dari dalam. Yang dari luar itu hanyalah pengalaman atau pelajaran. Tapi sumbernya masalah itu ada di dalam diri kamu sendiri. Jika kamu tidak mau menggali dari diri kamu sendiri, selamanya kamu akan kesulitan untuk membongkar masalah kamu. Itulah kunci untuk hidup lebih baik. Kamu sebelumnya saya tahu kamu diberikan rezeki lancar, usaha kamu lancar. Itu waktu saya masih mengikuti orang yang menyuruh saya. Pernahkah kamu itu usaha kamu lancar dan ramai pengunjungnya? Pernah tuh, Pak. Nah, dari situlah kesalahan kamu. Pelajaran terbesar sebenarnya yang harus kamu lakukan, tetapi kamu diberikan kelancaran sama Tuhanmu. Kamu semakin jauh dari Tuhanmu.
Kamu tidak tahu tugas kamu. Itu sebenarnya kunci yang sebenarnya. Kamu diberikan usaha lancar, rame. Kamu semakin tidak ingat sama apa yang ditugaskan sama kamu. Benar atau tidak? Iya. Jadi, jika kamu ingin merubah nasibmu atau masa depanmu, rubah mulai saat ini. Jangan menunggu nanti. Mulai dari diri kamu sendiri. Melalui nasihat orang-orang sekelilingmu yang mau mengarahkan kamu. Jangan asal percaya. Jangan mengandalkan amalan-amalan sehingga kamu melupakan kewajiban kamu sendiri. Kamu contohnya diberi amalan sama seseorang. Langsung kamu bangga dengan amalan itu. Tetapi kamu tidak memahami tentang amalan itu sebenarnya. Disuruh untuk ingat. Mungkin ini baru kali ini kamu dengar apa yang saya sampaikan ini. Ada satu hal lagi. Semuanya usaha kamu lancar, Ya. usaha kamu sepi. Sebenarnya itu tidak ada bedanya bagi orang-orang yang tidak memahaminya. Ya. Kamu diberi rezeki sepi, kamu malah banyak mengeluh. Kamu diberi rezeki banyak, kamu lupa karena sebagian harta kamu ada milik orang lain. Itulah yang perlu kalian gali. Kenapa saya ngomong tidak ada bedanya? Kamu diberi banyak lupa, Ya. kamu diberi sedikit mengeluh. Padahal mengeluh itu malah menambah penderitaanmu lebih pedih. Syukur kamu tidak ada sama sekali. Padahal syukur itu akan ditambah. Coba ini dipelajari apa yang saya sampaikan. Jika apa yang saya sampaikan ini salah, tanyakan pada orang-orang yang paham. Karena semua kebenaran bukan bersumber dari kita-kita ini, hanya makhluk-makhluk, tetapi bersumber dari yang maha menghidupi. Kalau ini saya jelaskan, amalan-amalan ini sangat banyak sekali, mungkin satu malam ini tidak cukup untuk memberi pemahaman kalian. Yang terpenting, rubah cara hidupmu dari untuk membersihkan dosa-dosa kamu yang dulu dengan cara bertaubat. Masalah rezeki, serahkan semua sama Allah, karena Allah lah yang yang memberi. Karena tidak usah kamu minta, Allah akan tahu apa kebutuhan kamu. Percuma kamu kesana kemari untuk mencari pertolongan sesama makhluk. Sedangkan makhluk sendiri itu adalah ciptaan Allah yang memberi rezeki pada kalian semuanya. Jadi mintalah
sama yang memberi rezeki melalui arahan atau nasihat orang-orang yang sudah diridhoi doanya sama Allah. Jangan pernah kamu merasa sudah bersih atau suci, tidak punya dosa. Selalu bersihkan diri kalian dari dosa-dosa yang lalu, yang tidak pernah kamu sadari. Mungkin yang saya sampaikan ini takutnya kamu juga tidak mengerti. Tapi apa yang aku lakukan ini harus aku sampaikan karena melihat apa yang saya pahami yang diberikan oleh beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana dalam pemahaman yang saya dapat. Ini melalui saudara mengajak saya di ajaran Islam. Terima kasih pada saya yang sangat berterima kasih sekali ya pada beliau bahwa selama ini jalan yang saya tempuh ternyata salah. Sama-sama Mbah, alhamdulillah tadi jenengan berkenan ikut masuk Islam. Jadi apa yang harus saya sampaikan lagi? Ini kalau terlalu panjang juga percuma, tidak akan bisa diterima. Jadi mendekatkan diri saja pada orang-orang yang mau belajar mensucikan dirinya. Nanti saudara akan dibimbing melalui orang-orang itu. Karena semua itu butuh proses. Tidak ada yang instan atau secara langsung enak. Semua itu berkaitan. Ada imbal baliknya. Percuma saya omongkan banyak-banyak. Kamu diberi lebih sama Tuhan. Kalau kamu diberi sakit juga percuma. Kalau kamu tidak memahami ilmunya. Pelajari saja dari dasar. Bersihkan kotoran-kotoran yang ada di diri kalian dulu. Dan isi perilaku-perilaku kebaikan. Tata-tata cara, ucapan, lisan, pendengaran kalian. Selalu berhati-hati. Karena itu yang akan masuk pada hati kalian. Jika hati kalian sudah kalian bersihkan dari dosa-dosa, semua yang keluar akan sesuai apa yang ada di dalamnya. Jadi, banyaklah diam dan belajar, selalu belajar. Karena kita hidup ini adalah perjalanan. Tidak ada yang perlu kalian kejar-kejar. Kenali diri kalian dulu. Nanti kalian akan menemukan kedamaian dalam hidup ini. Terima kasih sebelumnya. Mungkin ini sudah cukup yang saya sampaikan. Jika saya diizinkan, saya mau undur diri dan ikut beliau, Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Silakan Mbah kalau mau sowan ke beliau. Mohon maaf saudara-saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Dan Sang Hyang Nur Cahyaning sambil seluruh roh dan sukmanya mediatornya seluruhnya kembali ke jasad. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi.
Alhamdulillah untuk proses mediumisasinya sudah selesai, dan tadi agak panjang yang disampaikan gaib yang masuk ke mediator tadi, di banyak pesan yang dibawa. Dan dari video ini kita bisa mengambil sisi positif, kita ambil hikmah-hikmah yang positif, kita buang sisi negatifnya, kita ambil sisi positifnya. Dan video ini tidak mewakili suatu kebenaran. Kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari video ini kita bisa mengambil hikmah. Jadi istilahnya rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga tidak bisa memaksakan rezeki tersebut. Jadi kita hanya berusaha, dan memang kalau ada gangguan dari gaib atau apalah, sebisa mungkin kita hanya bisa membersihkan atau membentenginya, tapi untuk rezeki itu kembali lagi itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekian dari kami. Jika ada salah kata atau salah pengucapan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.